Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin membahas tentang masalah wudu. Ustaz, wudu ini kan simpel, Ustaz, tinggal doa, wudu selesai. Tak semudah itu Ferguson. Kenapa? Karena wudu ini adalah syarat untuk sholat tersebut menjadi sah. Maka sering kita katakan wudu ini cahaya. Bapak ibu sudah berwudu, hantu jin kuntilanak di belakang tanah takut sama ibu. Kenapa? Kita bercahaya. Coba kalau seandainya kita berwudu, yakin kita, maka kita tak ada yang akan mengganggu kita. Karena kita sudah berwudu. Bahkan ketika kita dalam keadaan munkar, marah kita. Berkata Rasulullah, kalau engkau dalam keadaan marah, kalau engkau dalam keadaan murka, kalau engkau dalam keadaan emosi, berdiri disuruh untuk duduk, masih juga emosi duduk, maka disuruh kita untuk berbaring, masih juga kita dalam kondisi berbaring marah, kita diminta untuk berwudu, masih juga marah, diminta untuk mandi dengan niat karena Allah Ta'ala, masih juga marah, berarti kita sedang. Berarti kita sedang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wudu ini dia pelapis hal yang baik. Maka wudu wajib sempurna untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an Abdullah bin Amri wa radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi sabbahataini fi udunaihi. Kemarin masalah ada yang bertanya, Ustaz, untuk masukkan air dalam telinga ini, itu apakah air tersebut kita masukkan dalam telinga? Kalau kita masukkan air dalam telinga, alamat buka telinga kita. Bapak ibu berenang di kolam renang, masuk air dalam telinga, dibiarkan saja, nanti mendengung dia, gitu dia. Maka harus kita keluarkan. Jadi Ustaz, ketika kita ingin membersihkan telinga macam mana? Kata Rasulullah SAW terkait dengan masalah yang semalam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya nih ke dalam kedua telinganya. Jadi tangan ini basahkan. Tangan ini dibasahkan, jangan ditampung. Buka. Dibasahkan tangannya atas, baru berikutnya ini dimasukkan. Jempol ini untuk telinga luar, sementara telunjuk untuk telinga dalam. Makanya telinga kita kalau wudunya benar tak berkerak dia. Kenapa ada telinga orang berkerak? Karena wudunya macam mana kucing kalau seandainya ada kutu di telinga, maka berkerak telinga kita. Orangnya cantik, orangnya ganteng, tapi sorry, kenapa telinga berkerak? Allah Akbar. Tak jadi. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, kalau telinganya berkerak, habis. Ada dua orang yang dia tak bertelinga tapi dia tetap ganteng. Apa? Doraemon sama Alulu. Nah itu dia. Dia tak bertelinga, iya kan? Doraemon bertelinga tidak? Tak bertelinga dia, tapi dia bisa mendengar karena yang itu lah. Ustaz dulu pas waktu zaman kalian itu nonton Doraemon sama dengan kalian. Tapi sayang Nobita tak pernah lah besar. Itu dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau mengusap kepalanya, masukkan kedua jari di telunjuknya ke dalam telinganya, dan mengusap kedua ibu jarinya nih, saya katakan tadi, pada telinga bagian luar. Ibu ya, jelas ibu ya, ini dibasahkan, kemudian ini untuk telinga bagian dalam sekaligus di daha yang berkerak-kerak seperti ini, dan ini untuk telinga bagian luar. Maka kita wudhu tersebut benar-benar kita doa, ya Allah, semoga apa yang aku dengar tadi, ya Allah, semoga fitnah, ghibah tadi yang aku dengar tadi, ya Allah, dari seseorang, dari kawan aku, entah itu Bu RT, Bu RW, sama berpulang, maka hilang. Tapi sayangnya ketika kita hari ini berniat, kita semua yang kita dengar tersebut itu berdosa, tersebut itu hilang. Besoknya ketika ada berita lagi, pengen dengar lagi. Betul? Karena sekarang gini, Bu, makin rendah frekuensi suara orang untuk menggunjing, itu pasti makin besar beritanya. Pasti makin besar. Kalau ada orang mengatakan gini, tahu nggak? Itu tuh orang sebelah tuh biasa, karena suaranya besar. Tapi kalau orang bilang, kenapa? Itu orang sebelah. Ini pasti berita besar.
makin kecil frekuensi suara dia, betul ya? Makin kecil frekuensi suara dia, makin hampir tak terdengar berita yang besar. Ibu yang dengerin tahu. Maka inilah yang kadang-kadang membuat telinga kita itu kadang-kadang banyak dosa. Tapi terus kami udah sering mengusap telinga kami, menggosok telinga kami. Ketika pas dapat berita hot, sayang kami tak melewatkan, betul ya? Maka kadang-kadang kalau seandainya berita ini hilang, ya Allah Ustaz, kami tak dapat berita. Maka oleh karena itu beberapa ulama mengatakan ada nanti infotainment di TV hukumnya makruh. Kenapa? Karena aib semua orang disebutkan sama dia. Aib suami dia disebutkan. Itu kita tengok. Aib ada orang bercerai, pasti aib suami disebutkan. Aib istrinya disebutkan. Kita belum sampai di situ ibu ya. Maka ada dalam hadis Rasulullah SAW, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia yang mengungkap semua keburukan istri atau suaminya. Istri mengungkap suaminya, suami mengungkap aib istri dia, meskipun sudah menjadi mantan. Tak boleh. Kenapa? Dulu aku pernah pakai dia, dia dulu pernah pakai aku. Kenapa pula pakaiannya sebut-sebut sama orang lain? Apalagi maaf cakap masalah kasur, tak usah disebutkan. Karena ketika kita menyebutkan pasti aib terbongkar, dan kita secara tak langsung pun membongkar aib kita. Itu adalah seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru sudah kita bahas juga. Idza istayqaza ahadukum min manamihi falyastanfir salatan fa inna syaitan yabitu ala khaythumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian tidur maka hendaklah beristinfar, masukkan air dalam hidung. Rasulullah ketika beristinsar ada air di tangannya disedut, hilang. Air tersebut di sini hilang. Artinya apa? Masuk dalam hidung kemudian dibuang air tersebut. Kenapa harus seperti itu? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setan tadi malam bermukim di dalam hidung atau lubang hidung kalian. Maka makin besar lubang hidung kita, makin banyak masalah di sana. Maka oleh karena itu, Ustaz, kami lubang hidung kami kecil Ustaz, banyak ya kecil, tapi walaupun setannya tak besar-besar tapi kecil-kecil masuk. Maka oleh karena itu kadang-kadang ketika kita dengan suara azan, dengan orang berzikir, kadang-kadang kita tak bergerak. Kenapa? Karena banyak betul tusumbat setan masuk dalam telinga, setan masuk dalam hidung. Maka kadang-kadang apa yang terjadi? Kita abaikan semua panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada umat aku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Mintalah kepadaku, pasti akan aku jawab. Pertanyaannya, ibu sudah doa belum? Bapak sudah doa? Sudah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allah ingin tengok kita serius tidak doa. Dengan cara apa Allah tengok kita? Allah bangunkan kita di sepertiga malam, jam 2, jam 3, jam 4. Dengan cara apa? Ibu kadang-kadang kena gigit dengan nyamuk. Bangun kita, ya Allah, jam 4. Betul Bu? Kadang-kadang ketika pas kita tidur anak nangis, betul Bu? Anak nangis, kebangun kita jam 3, betul? Kadang-kadang maaf cakap ingin pipis atau ingin buang air, tapi apa yang terjadi? Apakah ketika buang air tersebut kita langsung wudu? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bitulutsat muddah faja'ala yadluku dira'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, beliau pernah berwudu hanya dengan menggunakan 2/3 mud. 1 mud itu 675 gram. Berarti Rasulullah itu pernah wudunya dengan air 675 gram, sedikit sekali. Artinya dibasahkan. Kalaupun seandainya umpamanya tidak disiram, berapa ini bisa untuk wudu? Wudu. Tidak semua bisa wudu ini. Ini berapa gram? Ini 600 ml. Ini bisa. 1 mud itu 675 gram. Ini bisa. Ambil sedikit, yang penting kita ratakan. Ya, kita ratakan. Nanti ibu umpamanya kalau ibu umroh misalnya, itu kadang-kadang kita di pesawat, apalagi kita ingin misalnya sudah di miqatnya itu ingin sholat, ya
ya, ingin pakai baju apa, ingin pakai pakaian ihram misalnya, maka payah berwudu. Alternatif yang kedua, banyak orang mengatakan pakai, ibu tahu apa namanya, tembak spray. Nah, itu kan air tuh, walaupun sedikit, tembak sedikit, air sedikit tak masalah, itu diwudukan. Atau alternatifnya adalah dengan debu. Tapi kita kadang-kadang debu ini kadang-kadang antara ada dan tidak ada. Ya, jangan pula kita pakai debu yang di tapak kaki atau di apa yang di sendal di bawah, jangan. Ya, jadi debu-debunya debu-debu yang kira-kira di atas inilah, yang kira-kira kalau seandainya kita lihat itu debunya yang di atas insya Allah suci. Tapi kalau debu-debu yang di bawah itu tak suci. Itu di antaranya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia terhormat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an khilaful ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat dari salah seorang sahabat, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinga selain air yang telah digunakan ke kepalanya. Jadi gini, Imam Maliki itu air yang di kepala tersebut itu digunakan untuk telinga. Ini. Jadi satu kepala ini langsung digabungkan ke telinga. Namanya bima'il wahidin, dengan air yang sama. Dalam kitab Bidayah Mujtahid itu beliau mengatakan boleh. Sementara Imam Syafi'i, kepala air untuk kepala, air untuk telinga, jangan disamakan. Tapi kalau ibu melihat ada orang yang membuat air dari kepala langsung ke telinga, itu ada, berarti itu pernah dibuat oleh Nabi. Kenapa sahabat atau di antara imam tadi pernah membuat seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kita berbeda dengan orang tersebut itu bid'ah atau misalnya hal-hal yang tidak sesuai dengan Rasulullah, sesuai, namun berbeda dengan kita. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan apa kata Rasulullah di luar biasa. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjirina min athar wudu. Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Di luar biasa. Apa kata Rasulullah? Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan cahaya putih pada anggota wudunya, bekas siraman air wudunya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas atau memperpanjang cahaya putih tersebut, hendaklah dia melakukannya. Artinya apa? Boros beda dengan ibu memperpanjang area wudhu, beda. Contoh umpama ketika ibu misalnya untuk mencuci wajah saja, kalau boros airnya, kerannya banyak, netesnya banyak, ngambilnya sedikit, itu boros. Kalau yang dikatakan memperbanyak, ibu ketika buka kerannya tak begitu besar, kemudian ibu basahkan tangan ibu, kemudian ingat kemarin dari sini kita basahkan kepala kita ini, bukan kepala, wajah kita ini dari awal tubuh rambut ini, kemudian kita sampai ke sini, ya, dari telinga ke bawah, ya, kemudian ke jenggot atau ke dagu bawah, ya, mulai lagi dari sini, sampai 3 kali, misalnya, begini, sampai 3 kali, itu kita berusaha untuk sempurna dari sini, sampai ke sini, ibu ya, jadi bukan hanya sampai di sini, tapi di sini. Kenapa? Melebihkan wudhu. Termasuk juga diantaranya tangan dari sini sampai ke lengan lebih, bukan hanya sampai ke siku-siku, tapi lengan lebih. Kenapa? Kita mengharapkan nanti insya Allah tangan kita bercahaya. Maka jangan kadang-kadang anak-anak itu sering buka dekret begini, macam ular. Allah. Makanya kita kalau seandainya ada bekutek, entah bekuku, entah becat, apa, potong. Kenapa? Biar air masuk ke dalam bawah kuku tadi. Ketika dia masuk ke dalam bawah kuku tadi, sempurna wudhu kita. Kemudian kita bantu dengan tadlik itu apa? Dipijit di wudhu seperti ini. Itu dia. Nah, untuk dapat seperti itu, pastikan baju kita ini bisa dilepas. Karena kalau seandainya baju tak bisa dilepas, payah kita nanti wudhu. Ya, payah lekat nanti. Maka oleh karena itu kalau seandainya payah dilepas, bagi lepas semua lah untuk mendapatkan wudhu yang baik. Maka dalam hari ini paling baik, paling bagus di rumah. Kalau jangan di sini kan nampak orang dan sebagainya. Itu diantaranya. Itu ibu ya.
Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang tadi. Kemudian kepala juga. Kepala, kalau seandainya kita mampu untuk seluruh kepala lebih baik. Ambil air, pasangkan, ini dah, dari seluruh kepala tadi. Kemudian lagi dari pas sampai ke belakang, tolak lagi ke depan, tas 2 kali, 3 kali. Ya, ambil air sekali, ambil lagi, sekali lagi, ambil lagi segini. Itu dia. Jadi seluruh kepala, bukan rambut, karena tak semua orang punya rambut. Ini Kobuzar, kalau seandainya rambut memang dibuat saja. Kalau seandainya itu yang menjadi menjadi perintah, tak bisa berwudu. Yang disuruh adalah ke kepala. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunna fi tanalunihi wa tarjulihi wa tuhurihi. Kalau kata Rasulullah SAW, ya, beliau sangat menyukai anggota, ini dia. Ini asal katanya dari tayammun. Tayammun itu asal katanya dari yamin. Yamin itu berasal dari kalimat bahasa Arab artinya kanan. Ya. Fi tanaulihi. Jadi Rasulullah itu kalau seandainya beliau itu memulai sesuatu, beliau berusaha untuk di sebelah kanan dulu. Kalau seandainya ingin masang sandal, kaki kanan. Ingin masuk ke masjid, ingin masuk rumah pakai kaki kanan. Ingin sholat, ingin berwudu juga mengawali dengan hal yang kanan. Nanti kalau ingin lepas, kita sudahi dengan kaki kiri. Ingin melepas baju, kiri. Ingin melepas sandal, kiri. Ingin keluar dari masjid, kiri. Beda dengan kita masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Kalau seandainya ingin masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau seandainya keluar pakai kaki, itulah adab kita itu. Kata Rasulullah, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ingin ingin pakai sandal, ingin menyisir rambut, bahkan bersuci, wa tuhurihi wa fi sya'nin kullihi minal yamin. Semuanya itu dimulai dari hal yang kanan. Kenapa? Karena itulah sunnahnya. Bayangkan ibu-ibu memulai untuk hal yang mudah dengan kanan tersebut, itu dapat pahala. Jadi ternyata dapat pahala itu gampang. Dengan niat kita berbuat tersebut itu karena petunjuk dari Rasulullah, gampang kita dapat. Apalagi kalau kita mengawali dengan mengucapkan bismillah, itu luar biasa. Maka ibu kelihatannya gampang, kelihatannya nih. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang ketika pas kita memakai baju tersebut ada setannya, celana tersebut ada setannya, kasur tersebut ada setannya. Kita awali dengan kita memukul kasur, umpamanya ingin sebelum tidur mengucapkan bismillah. Berapa banyak di antara kita terselamatkan karena kita ini buta nampak. Maka kelebihan setan atau jin itu adalah mereka itu tak nampak dengan mata kita. Allah berikan kelebihan kepada kita. Apa kelebihannya? Lidah kita tajam. Maksudnya dengan kita menyebutkan nama Allah, dengan kita berlindung kepada Allah, maka kita terbebas dari kejahatan syaitan. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bi yaminikum. Kalau seandainya kalian hendak memulai wudu, maka mulailah dengan anggota yang kanan. Berarti dua hadis yang berkenaan dengan hal-hal yang kanan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu fi sifatil hajj anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah bih. Kalau kita berwudu, maka mulailah seperti apa yang Allah mulai. Allah itu nyuruh kita untuk memulai wudu dengan muka dulu, setelah muka kepala, tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki. Ibu jangan balik-balik kan. Ustaz, gimana kalau saya kaki dulu, Ustaz? Setelah kaki ke muka pula. Kaki itu udah tahu kita melegap karena kena lumpur. Setelah kaki kita pula kena muka. Dan setelah muka kena kepala. Setelah kepala kena tangan. Semuanya memang tak salah. Beberapa imam mengatakan tak salah seperti ini. Tetapi paling baik, paling bagus ketika kita memulai wudu tersebut, itu apa yang disuruh oleh Rasulullah, apa yang disuruh oleh Allah, itulah yang kita mulai. Jangan kadang-kadang kita ingin membolak-balikkan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang disuruh oleh Rasulullah? Jadi gini Bu, dalam hal ada juga kita tulis bilangan
Ya, kalau ibu umpamanya memulai wudhu dengan 3 kali, maka paling baik, paling bagus ibu akhiri juga dengan 3 kali. Contoh, ibu kumur-kumur 3 kali, selesaikan sampai ke kaki 3 kali. Jelas Bu ya? Kalau ibu memulai 1 kali, berarti akhiri juga 1 kali. Kenapa? Biar dapat fadilah sama. Itu di antaranya. Karena kalau seandainya kita mulai 3 kali, mentang-mentang orang sudah azan, kawan sudah manggil, kita akhir sekali, bukan berarti tidak sah. Sah, tetapi kita tak mendapatkan fadilahnya. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. La wudu'a, tidak dikatakan wudu kalau dia tidak memulai dengan menyebut nama Allah. Kalau seandainya saya wudu, saya sebut bismillah, kemudian saya wudu, sah wudu saya? Sah, karena menyebut nama Allah. Kalau seandainya saya wudu, saya ucapkan nawaitu wudu'a li rafil hadath asghari fardhu lillahi, sah kan? Sah. Kalau seandainya saya ingin wudu, saya sebutkan bapaknya nih, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, sah tidak? Tidak. Sah, kenapa? Sama-sama nama Allah. Bahkan ibu kalau ingin mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terakhir sampai 99 orang, dari orang azan sampai orang selesai sholat, boleh. Tapi kan tak mungkin. Namanya juga kita mengucap nama Allah. Maka berapa banyak kadang-kadang orang salah paham. Kayak misalnya ada perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ingin makan, sambillah ucapkan nama Allah. Maka banyak orang mengatakan, oh kita tak boleh makan mengucapkan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, bid'ah, hancur, tak boleh, haram. Saya katakan, apa makna doa tersebut? Allahumma, ya Allah, barik lana, berikan kami keberkahan. Kita menyebut nama Allah tidak? Nyebut nama Allah. Di mana salahnya? Tak salah. Selama kita memulai dengan menyebut nama Allah, tak salah. Kita ingin wudu, bismillah saja, boleh. Kita ingin wudu menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, boleh. Kita ingin wudu menyebut nawaitu wudu'a li rafil hadath asghari fardhu lillahi ta'ala, boleh? Boleh. Yang tak boleh, yang dia wudu tak mengucapkan apa-apa. Kau ngapain wudu? Tak, aku ingin wudu, tak ngapa-ngapa. Itu Ibu ya. Maka wudu itu kalau kita lihat dari pelajaran usul fikih, ya, al-amru bi syai'in amrun biwasailihi. Perintah tersebut itu akan menjadi wajib kalau seandainya pekerjaan tersebut wajib. Contoh nih, ibu ingin sholat isya, maka hukum wudu menjadi wajib. Ibu ingin baca Quran, maka hukum wudu menjadi sunnah. Ibu ingin tidur malam, harus dijaga oleh malaikat, berarti ibu berwudu. Wudu ibu hukumnya sunnah. Paham ya Bu ya? Ibu kita umpamanya ada di antara kita ingin maling ayam, wudu dia. Sengaja aku wudu karena Allah Ta'ala. Apa hukum wudu? Haram. Ngapain kau wudu? Supaya aku terhindar dari dosa. Padahal dia ingin maling ayam, macam-macam namanya. Ya, maka oleh karena itu wudu itu untuk pekerjaan dan tujuan yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu baina madmadah wal istinshaq. Rasulullah juga ketika beliau berwudu membedakan baina madmadah wal istinshaq, antara kumur-kumur dengan memasukkan air dalam hidung. Kemudian banyak sekali hadis yang berkenaan tentang madmadah itu kumur-kumur. Kenapa Rasulullah itu terlalu khawatir sekali umatnya itu tidak kumur-kumur? Bahaya. Saya katakan sama kita makan. Ibu tadi makan, ada dengar azan, Allah, ibu langsung sholat. Ketika ibu kumur-kumur saja atau ibu minum saja, maka ketika itu ada sisa makanan. Oh, ibu sholat atau bapak sholat, Allahu Akbar. Ketika ada sisa makanan di mulut kita telan, maka sholat kita menjadi batal. Allah, ada pula nih sisa ayam tadi yang kayaknya mau telan, itu batal. Tak bisa. Tapi kalau
ada orang yang mukanya banyak jerawat batu. Ternyata ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena dia waktu sholat banyak meludah. Apa yang diludah sama dia? Sisa makanan. Itu dia. Banyak jerawat batu pusat. Oh ini. Maka oleh karena itu, kenapa Rasulullah betul-betul gentol nyuruh kita ini untuk kumur-kumur supaya tidak ada sisa makanan dalam mulut kita. Ditelan, batal sholat kita, dibuang, akan banyak bintik-bintik dari muka kita. Bukan hanya bintik-bintik, kalau terbuang dekat orang sebelah, rupanya malah cakap bekas ladu yang merah itu besar pula tuh, tepat pula orang sebelah. Ya Allah, merah muka orang sebelah. Kenapa? Mengganggu tempat dia sujud. Tapi ibu yang berbahagia, Ustaz, nanti kalau kami sujud, Ustaz, cemana Ustaz? Banyak orang mengatakan, umpamanya nih Bu, banyak orang yang ketika dia sujud, ketika pas ada binatang, atau maaf cakap ada kalajengking, atau maaf cakap ada kalalipan. Saya tanya sama ibu Bapak, ketika lipan lewat atau kalajengking lewat, ibu mau sholat, apa ibu buat? Apakah ibu hantukkan kepala ibu ke dia? Gini? Biarkan. Atau dibiarkan saja? Lama sekali, habis surah Al-Baqarah, dia di situ saja. Tidak, kata Rasulullah SAW, kalau makanya ketika kita sholat, kita disuruh oleh Rasulullah untuk membuka mata. Kenapa? Kalau dia nampak ada keleceking, ada lipat, ada ulat, kita bisa bunuh. Ambil umpamanya benda yang keras, Allah Akbar, ada benda keras, kita bunuh. Kemudian kalau bisa kita sujudnya di tempat yang bukan di situ, tempatnya agak merah sedikit. Boleh. Tapi yang tak boleh ketika ibu bunuhnya, umpamanya ini ada sedikit rezeki. Allah Akbar. Mati. Kita boleh. Ada pula ekspresi mati yang kita boleh. Tapi kalau seandainya tidak boleh. Boleh. Kenapa? Itulah fungsi kita, mata terbuka ketika kita sholat. Itu di antaranya. Kalau seandainya kita dalam keadaan, kalau seandainya kita sholat gini, nampak tidak ada rezeki, tak nampak, tiba-tiba sapu dari Allah kasih rezeki kita. Makanya buka mata Ustaz, nampak benda warna di sini. Betul. Saya kemarin tuh pas sholat, mata kadang-kadang gini sih. Ternyata astagfirullah. Kenapa? Ada anak muda pakai baju kaos, bacaan di belakangnya emang gua pikirin. Di belakangnya emang gua pikirin, terbaca pula, ya Allah, terbaca pula. Maka oleh karena itu paling tak boleh kalau seandainya kita umpamanya ini ingin sholat itu pakai baju yang ada tulisannya. Kadang-kadang ada SDN Negeri Bandung baca, itu dia, tak usah. Kenapa? Terbaca dengan orang belakang. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Jadi itu di antara. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Semoga kita lanjutkan. Ya, Bu, silakan. Dari bicaraan Bapak tadi, membaca niat itu bukan rukun, Pak. Rukun, baca niat itu kan termasuk rukun, Pak. Jadi lebih situ Bapak ketika bertanya. Jadi kalau tidak ada niat berwudu kan wudu kita tidak sah. Kalau basmalah itu gimana, Pak? Oke, saya jawab ya. Pendapat ulama mengenai tentang bacaan atau bacaan niat tadi itu banyak. Saya ini kebetulan ada bukunya, Bu. Jadi saya alhamdulillah sebelum ibu bertanya saya ada ini sudah ada jawabannya. Apa kata sahabat ya? Ada di antara para imam mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan niat diucapkan dalam wudu atau sholat hukumnya wajib. Itu dia. Dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas Ibu ya? Imam Syafi'i mengatakan wajib, dan kita mayoritas orang Indonesia ini pakai Imam Syafi'i. Sementara madhab-madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, kemudian At-Tawri mengatakan tak wajib, cukup niatnya dalam hati saja. Maka kadang-kadang ada orang yang misalnya dia wudu, dia langsung saja tak pakai nawaitu wudu, tak pakai dia, atau dia ketika sholat tak pakai usolli fardhul maghrib, tak pakai, dia langsung saja. Kita tidak perlu mengatakan ini kayaknya ini pengikut pengikut aliran sesat, jangan.
Karena ternyata itu ada pendapat namanya Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Boleh. Tapi kalau seandainya kita ingin pakai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, lebih baik. Kenapa? Takut kita ibu. Makanya Imam Syafi'i itu kenapa dia pakai niat hati dan pakai niat mulut? Takut hatinya ini terombang-ambing. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Kita inilah maklum, kita ini kan hati kita ini kadang-kadang terombang-ambing. Kadang-kadang tujuan kita sholat ini karena Allah, kadang-kadang tujuan kita sholat ini ingin supaya kalau kita gadis nampak pula orang penjaga di sana. Macam-macam hati kita ini. Makanya perlu diluruskan dengan menyebutkan nawaitu wudu'ah atau sholatnya usolli fardhol maghribi, untuk disebutkan supaya hati kita ini menjadi kuat. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan wajib. Ya Bu, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Cuma untuk bacaan boleh, beberapa imam mengatakan boleh pakai bismillah, boleh pakai nawaitu, atau boleh pakai kalimat-kalimat yang lain. Kita semuanya sepakat kalau seandainya ingin pakai nawaitu saja. Kenapa? Karena kalau seandainya orang Indonesia ini kan lurus saja. Apa yang diajar itu aja. Nawaitu wudu'ah boleh tidak? Boleh. Apa tak boleh? Bismillah boleh tidak? Boleh. Apa tak bolehnya? Yang tak boleh yang tidak berniat. Jadi kalau seandainya kita semuanya umpamanya di sini sudah jamaah dan sudah sepakat kita pakai nawaitu, baik, bagus. Ibu ya? Itu dia. Oke, ada pertanyaan yuk? Tak ada Ibu ya? Luar biasa. Saya kira dia dah berhasil Pak. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang dapat kita ambil. Sekali lagi ya, kita ingin wudhu kita ini sempurna. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah nampak ada sahabat yang wudhunya tak sempurna. Nampaklah kira-kira sejempol tangan ini. Ada wudhu dikatakan di sini, ada kakinya ini, dia tak kena air sebesar kuku kakinya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, wudhu ulang. Kenapa? Tak sah sholat engkau nanti. Diakibatkan karena wudhunya tidak sempurna. Maka mudah-mudahan dengan kita memberikan keterangan tentang masalah wudhu ini, wudhu kita semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, ketika kita telah berwudu, sholat kita diterima Allah dan kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.